justru sudah moving on, atau kalian lagi dalam keadaan yang begitu lelah setelah menghadapi aktivitas dan rutinitas yang begitu berat dalam waktu 1 minggu dan juga sehari full ini. Apapun kondisi kalian saat ini, aku selalu berharap dan selalu berdoa bahwa kita semua dalam keadaan baik-baik saja, kita semua sehat-sehat saja, dan kita tidak merasakan kekurangan apapun. Pun kalau misalkan kita merasa kekurangan, itu artinya kita memang membutuhkan waktu untuk rehat. Rehat sejenak, berhenti dari berbagai macam aktivitas dan rutinitas, apapun itu bentuknya. Kita perlu mengistirahatkan fisik kita perlu mengistirahatkan mental kita juga perlu mengistirahatkan pemikiran kita. Karena bagaimanapun kita ini adalah manusia, mesin pun perlu diistirahatkan, apalagi kita manusia. Dan manusia justru masih banyak banget kekurangan-kekurangan yang harusnya bisa diperbaiki. Rehat sejenak, jeda dari aktivitas dan rutinitas, jeda dari relationship yang membuat kalian makin menguras energi dan juga tenaga di setiap harinya. Lelah, ya, kita manusia, kita pasti punya rasa lelah, dan rasa lelah kita itu akan sangat berat apabila kita berpura-pura bahwa kita baik-baik saja. Tapi di sisi lain, ada beberapa orang, sebagian besar orang, bahwa ketika kita dalam kondisi lelah, kondisi dalam keadaan tidak nyaman, tapi berpura-pura bahwa kita baik-baik saja, justru itu akan memberikan motivasi dan energi tambahan untuk mereka untuk tetap menjalani aktivitas dan rutinitas seperti biasa, bahwa everything is fine, I am not exhausted, I am okay, my spirit is still on fire. Sehingga kita bisa menjalani apa yang menjadi rutinitas dan agenda kita yang harus kita selesaikan dalam waktu cepat. Tetapi jangan menganggap hal itu sesuatu yang harus kita lalui, harus kita jalani, bahwa aku harus menganggap diriku baik-baik saja, aku berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, aku harus meyakinkan diriku bahwa semuanya bisa dijalani dengan tenang dan normal seperti aku tidak merasakan apa-apa. Stop berpikir di situ. Kalau kita lelah, kita cukup istirahat. Kalau kita perlu waktu untuk rehat sejenak. Jangan meyakinkan diri kita untuk sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena bisa saja kita tidak memiliki kemampuan dan juga tenaga untuk melakukan hal itu. Dalam artian ketika kita memaksakan sesuatu yang sebenarnya sudah di luar dari kemampuan kita, itu justru nanti akan memperburuk dan memperkeruh suasana diri kita. Jadi kita harus diam dulu sejenak nih, memikirkan, mempertimbangkan sebenarnya diri kita ini apa, sebenarnya diri kita ini seperti apa, apakah kita cukup mampu untuk terus berpura-pura baik, ataukah kita perlu waktu untuk rehat sejenak, menghindar dan menghilang dari rutinitas dan juga dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita yakin bahwa diri kita perlu menghindar dan perlu rehat sejenak, it's okay, kita stop dulu, kita berhenti, kita beristirahat, kita tenangkan diri kita hilang dari kita menghilang dari orang-orang sekitar kita menghilang dari sosial media, kita menghilang dari keberadaan orang-orang, kita menghilang dari rutinitas harian yang cukup mengganggu dan cukup menguras energi kita. Menghilang sementara untuk merecharge energi, untuk mereset diri menjadi diri kita seperti semula, membutuhkan waktu dan juga usaha dan keyakinan diri bahwa sebenarnya diri kita tidak baik-baik saja. Akui itu jujur pada diri sendiri. Tidak perlu untuk mengungkapkan kepada publik, tidak perlu untuk mengungkapkan kepada orang lain, kepada teman, sahabat, keluarga, atau pasangan. Cukup ungkapkan pada diri kita sendiri bahwa saat ini aku sedang berada dalam fase tidak baik-baik saja. Aku hanyalah manusia biasa, aku bukan superhero yang selalu ada di setiap waktu, yang bisa berenergi di setiap saat, tapi aku juga berada di fase kelelahan dan kehabisan energi. Masih banyak rutinitas yang harus aku lakukan dan selesaikan, tapi untuk menyelesaikan itu aku butuh energi, dan saat ini energiku sedang terkuras habis. Oleh sebab itu aku perlu waktu dan jeda untuk bisa memulihkan energi-energi itu. Lelah adalah hal yang lumrah dan manusiawi. Capek, benar. Capek apa nih? Capek dalam menghadapi permasalahan percintaan, capek dalam menghadapi permasalahan pertemanan, ataupun capek dalam menghadapi rutinitas pekerjaan. Semua adalah hal yang wajar, semua adalah hal yang lumrah.
Kita sekali lagi bukan superhero yang apapun masalah yang kita hadapi kita selalu punya energi. Sudah saatnya kita jeda dulu sejenak. Kita berpikir dengan tenang, kita mengakui pada diri kita bahwa kita perlu istirahat, bahwa kita perlu menenangkan mental kita, fisik kita, pikiran kita, dan hati kita. Semuanya kadang-kadang berjalan sesuai dengan apa yang kita kehendaki, tetapi kadang juga bisa tidak berjalan dengan apa yang sudah kita rencanakan. It's okay, wajar dan manusiawi kita merasa kelelahan. Oleh sebab itu, bagaimana dalam situasi rehat dan jeda kita berusaha untuk mencoba memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Tapi diingat, sekali lagi, kita punya rencana, kita jalankan rencana sesuai dengan apa yang kita lakukan semuanya dengan baik. Tetapi untuk hasil semuanya tentunya plus dan minus, kadang bisa bersifat positif, kadang juga bisa tidak sesuai dengan apa yang ekspektasikan kita. Tapi hal yang perlu kita lakukan adalah saat ini ketika kita melakukan semuanya, tentunya kita harus berpikir ulang nih. Tapi dalam kondisi sehat dan istirahat, kayaknya kita cukup istirahat dulu. Kita untuk menenangkan dulu deh. Kita tidak usah terlalu berpikir banyak apa yang harus akan kita lakukan nanti ke depannya. Kita cukup diam, duduk, dan meresapi apa yang ada di dalam diri kita. Gue capek dalam relationship yang gue lalui selalu saja gagal. Gue capek karena diri gue salah. Gue capek karena apa yang gue lakukan tidak sesuai dengan apa yang gue pikirkan selama ini. Hal serupa seperti itu pun juga harusnya kita hentikan dulu. Jangan menyalahkan diri kita akan apa yang sudah terjadi. Jangan memperburuk suasana dan membuat kita makin terpuruk dalam kondisi, sehingga energi kita yang awalnya terkuras habis justru malah menjadi minus, dan itu membutuhkan waktu yang lebih lama dan lebih panjang untuk memulihkan semuanya. Percayalah pada diri kita, yakinlah pada apa yang sudah kita perbuat, kita melakukan semuanya dengan maksimal. Kesalahan yang terjadi itu adalah sebuah pembelajaran, dan itu adalah hal yang lumrah. Ketika kita sudah sadar kita salah, ketika kita sudah sadar kita melakukan kekeliruan, kita harusnya berhenti dan kita harus memulai lagi dengan sesuatu yang lebih baik. Jangan khawatir untuk melakukan kesalahan, karena itu adalah salah satu dari life lesson yang harus kita hadapi. Tetapi ketika kita sudah sadar itu salah, jangan diteruskan. Kadang kesalahan itu muncul karena situasi yang belum pernah kita lalui, belum pernah kita alami sebelumnya. So, di momen istirahat dan momen rehat ini, kita butuh waktu lebih lama untuk bisa memikirkan apa yang harus kita lakukan ke depannya nanti. Setelah energi kita pulih, setelah situasi hati, mood, pikiran, fisik kita semuanya sudah pulih, saatnya kita mulai bangkit lagi. Kita mulai memikirkan, kita mulai mengatur strategi lagi apa yang harus kita lakukan ke depannya untuk memperbaiki situasi. Jangan lagi blaming yourself. Menyalahkan diri sendiri itu bukan solusi dalam suatu permasalahan, tapi justru itu akan memperburuk situasi, menjadi kita makin insecure dengan diri kita. Hentikan rasa insecure itu. Cintai diri kita, hargai diri kita, karena yang mencintai diri kita dan bisa menghargai diri kita adalah kita sendiri. Yang yakin dengan kemampuan kita adalah kita sendiri. Jadi hentikan rasa bersalah itu. Kalau masih ada, kita berusaha untuk meyakinkan diri dengan berpositive thinking. Kita yakin bahwa hal ini tuh adalah hal yang manusiawi dan yang lumrah terjadi. Lalu bagaimana dengan respon kita terhadap orang-orang yang menyalahkan kita? Pasangan yang menyalahkan kita, mantan yang menyalahkan kondisi yang sebenarnya tidak harus terjadi justru terjadi, konflik itu karena gara-gara kita. Hentikan, itu emosi semata. Menurut perspektif dan point of view-nya dia, kita yang salah. Tapi sebenarnya kalau dirunut lagi lebih dalam, dirunut lagi lebih baik, dirunut lagi lebih mendetail, semuanya itu adalah sebuah pembelajaran. Kesalahan terjadi karena mungkin komunikasi kita yang lemah. Kesalahan terjadi mungkin kita tidak jujur. Kesalahan terjadi mungkin bisa saja dari diri mereka juga. Karena pada dasarnya ketika kita dalam ada masalah, kita tidak pernah menyalahkan diri kita. Kita lebih sering menyalahkan orang lain. Pun itu juga terjadi pada diri kita. Sehingga ketika dalam keadaan situasi yang tidak menyenangkan, emosi memuncak, lebih baik kita tenang, tidak usah menyalahkan siapa-siapa.
Karena pada dasarnya bisa jadi itu adalah kesalahan kita semua. Tetapi kalau kita hanya fokus pada kesalahan tapi tidak bisa fokus untuk melakukan pembenaran, ya semuanya akan sia-sia. Jadi istirahatlah dulu dengan baik, jeda dan rehat dari berbagai macam rutinitas. Kalaupun menjalin hubungan itu lebih banyak toksiknya, ya sudah, mundur untuk memperbaiki diri. Jangan selama-lamanya dia yang bahagia tapi kita yang menderita. Tetapi hubungan itu adalah bagaimana bisa dua pasang orang sama-sama bahagia, sama-sama membahagiakan dan sama-sama menjadi supporter satu di antara yang lainnya. Balik lagi, istirahat apabila semuanya terasa lemah. Jangan paksakan diri kalau kita yakin bahwa kita bukan orang yang cukup kuat untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tidak masalah untuk mengakui pada diri kita sendiri bahwa kita adalah orang yang lemah, karena dengan kelemahan itu kita bisa menjadikan diri kita jauh lebih baik lagi, dan justru kelemahan itu dengan sendirinya akan berubah menjadi kelebihan kita. Jadi seperti itu. Jadi ya, kita tidak mengalami ini sendiri ya teman-teman. Semua orang mengalami hal yang sama. Jadi jangan khawatir, jangan takut merasa sendiri, karena kita semua berada di situasi yang serupa. Hanya waktu dan jarak yang membuat kita merasa kita berada di situasi ini seorang diri. Mungkin di sini dulu pembahasan kita malam hari ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali dengan pembahasan kita dengan topik yang berbeda lagi. Aku harap kalian bisa join untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan masalah, ataupun kalian ingin share tips dan triks dalam menjalani sebuah relationship, dalam menjalani sebuah kehidupan persahabatan, ataupun bagaimana cara menghindari konflik, ataupun bagaimana cara menemukan diri sendiri. Silahkan berbagi, nanti kita akan angkat dan kita akan diskusikan, akan gue sampaikan di teman curhat edisi selanjutnya. Selamat malam, mimpi indah, recharge energi kalian, dan selamat menjalani aktivitas lagi di keesokan harinya. Gue undur diri dan